Maksud saya, bentar, tahan. Maksud saya Bener gini. banget. Makanya penting banget buat jaga nama baik Woi. dan berhati-hati dalam bertindak Selesai ngomong, biar Bang. nggak kebawa arus gosip yang negatif. Sebentar, begini maksudnya. Gesel gue lama-lama nih ya. Ini gini, saya Lu bikin gue ngakak, Das. punya keluarga. Ya, JJJ is coming back, try understand aka mencoba mengerti. Yeay, big applause. Dan di sini gue punya dua durjana. Oke, gue nggak sendiri. Biasa mencoba mengerti selalu menggait orang untuk mencoba menggali sesuatu hal yang selalu akan dipakemi oleh orang-orang siapa lagi kalau bukan di sini, Mr. Saiful. Coba tes mic. Cokokin aja pagar 1, 2, 3. Ya, customer service. Oke, full di sini kita bukan seperti biasa yang harus berdebat dan lain-lain, tapi gue adalah sebagai distribusi atau enggak menjembatani. Lu akan menanya kepada lu, udah kenalan belum? Nih namanya siapa? Aisyah AI. Siapa? Aisyah. Yes, coba kenalan lu. Halo Aisyah, bentar tanya lu ke dia. Halo Aisyah. hai Dustin, apa kabar hari ini? Ada yang seru yang mau lo ceritain? Kita nggak sendiri loh. Perkenalkan lu. Oh ya, kenalin, nama saya Saiful. Senang berjumpa dengan kamu. Wah, dia nggak seneng kayak full. Oh ya, ada cerita. Wah, kayaknya seru tuh. Gue siap dengerin nih. Coba ceritain, ada apa? Oke, full. Berarti nanti dia mau tahu cerita-cerita tentang lo. Gue pengen nanya lo nih ya. Untuk di sini temanya adalah yang ngeluh nih, yang lagi rame banget. Yang kemarin lo juga baru jalan sama yang namanya siapa yang ke Dufan? Cat and Dog. Hah? Cat and Dog. Cat and Dog. Oh, Cates. Iya. Lu sama Cates. Nah, gue udah denger. Lo bisa bahas hal-hal kecil yang Diem-diem dulu. Buset. Berisik banget. Iya. Full, diem-diem. Nih, lo kan lagi mau jalan sama Cates. Ya kan, katanya kan lo lagi ada hubungan khusus nih sama dia. Kan kata orang. Iya. Gue kan orang. Lanjut dulu. Nah, di sini bukan membahas tentang Cates atau belum ya. Oke. Kita lagi membahas ada berita tentang anak muda yang dibutuhkan oleh cinta langsung lupa sama moral keluarga. Itu parah gak menurut lu? Ya relatif ya, tapi ya garis besarnya relatif parah juga ya. Iya. Wah, karena gimana apa ya? Kenapa di dalam keluarga itu sering banget ada yang namanya konflik? Itu kan sebabnya banyak sekali. Ada sebab internal, ada sebab eksternal. Nah ini mungkin salah satu dari sebab eksternal, misalkan karena hubungan dengan suatu pacar atau orang luar ya kan. Tak terkecuali juga dalam ini juga pekerjaan. Pekerjaan juga kan orang luar juga kan. Nah, menurut lu sendiri lebih harus mendominasi keluarga sendiri ataupun pacar yang sedang lu kagumi? Kalau saya pribadi ya, daripada saya jujur ya, lebih mendominasi keluarga. Tepatnya ya keluarga angkat yang pro pacar. Oh, meskipun lu lagi deket sama Cates tadi barusan, ya kan? Ya kan, yang sedang digadang-gadang. Nah, di sini ada anak muda yang digadang-gadang yang kalau dilihat biasa-biasa aja, tapi kelihatannya dia kayak kece-kecean gitu, kerjanya cuma nari-nari doang. Di samping menari-nari, dia itu gimana ya? Dia bisa mengasah cewek itu supaya dekat sama si pacarnya, tapi bisa dia menghasut untuk melupakan keluarganya. Itu kan terlalu parah menurut gue, ya kan ya. Nah, sampai-sampai di sosial media itu ramai banget ya kan, karena peluk-pelukan sambil mesra-mesraan lah ya kan sama pacar. Itu menurut lu gimana, Paul? Mungkin itu faktor gengsi ya. Ada yang bilang gitu ya kan. Ngikutin tren anak, katanya ngikutin anak sekarang. Kalau nggak kayak gitu dianggapnya apa? Kurang gaul, kurang keren kan. Iya, padahal yang namanya hubungan itu kan bukan seperti games ya. Hubungan tuh serius, bahkan orang main game aja kudu serius ya kan. Gimana yang menjalani hubungan rumah tangga nantinya, ya kan. Nah, gini aja, daripada ini jadi perdebatan panjang, kita tanya nih ke AI-nya ya. Oke. Jadi gimana nih Mbak Esa tentang perkembangan ya anak-anak zaman sekarang kalau nggak pacaran tuh kayaknya nggak keren gitu ya, nggak, kurang gaul gitu. Kalau mereka mau banyak teman harus katanya kudu punya pacar. Nah ini gimana nih?
Woi, jangan nggak ada jawaban nih. Ntar lu, dia lagi Ngelek lagi mikir kali. lagi ngambil minum dulu. Karena kita nanti. Hai Dustin, ada kabar apa hari ini? Salah orang lagi. Tanya lagi, Paul. Ini saya Saiful yang nanya. Yup, gue di sini. Ada yang bisa gue bantu? Ya, Nih, dari tadi saya juga di sini kali. gue nggak kemana-mana. Selalu siap buat lo. Bu Ranti juga nih. Gue seneng denger lo ketawa. Ada yang lucu ya? Nah, lu yang lucu dari tadi komedi mulu. Buruan Gue tanya. udah tadi mau nanya nih. Anjrit. Gue juga ketemu gue ketularan ngakak nih. Ada cerita kocak lagi kah? Udah di swab belum? Buset dah. Nih, ya Oh, gue nanya tenang nih. aja. Humor lo emang paling the best. Ada cerita bohong baru lo. lagi nggak? Gue mau nanya. Ya, soal fenomena anak muda yang pacaran, katanya kalau nggak pacaran nggak keren, kurang gaul. Ini gimana? Dikacangin gue nih. Ya parah. Nih, gua tebalin. Aisyah, kalau misalnya ada anak pacaran Gen Z terus diumbar-umbar ke sosial media, emang seharuskah seperti itu? Itu memang jadi topik hangat ya. Setiap generasi punya cara sendiri buat mengekspresikan perasaan. Buat Gen Z, pamerin hubungan di media sosial itu hal yang biasa. Kayak bentuk validasi dan menunjukkan kebanggaan. Tapi tetap aja, penting buat menjaga privasi dan jangan sampai terlalu mengumbar hal-hal pribadi demi kesehatan hubungan juga. Atau mungkin mereka ini sebenarnya lebih tepatnya mereka ini secara nggak langsung bercita-cita ingin jadi artis. Buktinya dia seneng pamer, seneng ini ke teman-temannya. Kan katanya bisa nambah view, nambah follower kan. Terus juga nyari validasi juga kan. Apakah mereka ada kemungkinan bercita-cita jadi artis? Buset deh. Capek gue. Nih, untuk Aisyah dengarkan ya. Sebenarnya seperti itu lebih penting ke keluarga atau pacar sih? Wah, pertanyaan klasik nih. Anjir. Setiap orang mungkin punya pandangan berbeda. Keluarga biasanya dianggap lebih penting karena mereka selalu ada, mendukung sepanjang hidup kita. Tapi kalau pacar udah jadi pasangan hidup, mereka juga bisa jadi keluarga. Jadi kuncinya adalah menemukan keseimbangan antara keduanya. Keluarga kan ada dua, sebentar. Keluarga tuh ada dua, ada keluarga kandung, keluarga asli, ada keluarga angkat. Ini gimana? Gimana dengan yang punya dua keluarga? Ayo gimana Mbak Aisyah? Ini saya kebetulan punya dua keluarga punya nih, keluarga kandung, keluarga asli ada masih aktif, masih utuh semuanya. Keluarga angkat saya juga punya, masih utuh semuanya. Keluarga itu ada dua. Ada keluarga asli, ada keluarga sambung. Nah, Saiful punya keluarga asli dan keluarga sambung. Jadi gimana tuh posisinya? Dalam situasi kayak gini, penting buat ngejaga hubungan baik dengan kedua belah pihak. Keluarga asli punya ikatan darah dan sejarah panjang sama kita. Sedangkan keluarga sambung, walau gak ada hubungan darah, mereka bisa kasih dukungan dan kasih sayang yang sama berharganya. Intinya, coba jaga komunikasi dan pengertian dengan dua keluarga itu, biar hubungan lo tetap harmonis. Oh begitu. Sono dikit grogol. Harmoni. Grogol, harmoni. Jauh Tamrin. Nah. Ya, kadang-kadang bisa ruwet. Iya, yang penting banget. lo berusaha. Nih, kenapa nih? Untuk Mbak Aisyah, kenapa sih anak muda itu selalu marah kalau dilarang pacaran sama keluarga? Wah, ini pertanyaan menarik. Kadang-kadang semakin dilarang, semakin besar rasa penasaran. Buat anak muda, larangan dari keluarga bisa dianggap sebagai tantangan. Plus, mereka mungkin merasa udah cukup dewasa buat bikin keputusan sendiri, termasuk urusan pacaran. Kalau dilarang, malah jadi pengen ngiyakin ke keluarga bahwa mereka bisa ngelakuin sesuatu yang dilarang itu. Jadi ya, kadang memang jadi semacam reaksi alami. Izinkan saya mau bicara dulu ya. Jadi itu udah bukan sesuatu yang baru bukan. Ya. Di Baiklah, negara kita lanjut bahas topik lain. Ya, Lo mau ngomongin apa lagi nih? Memang namanya sesuatu larangan. Itu bisa jadi berarti perintah. Karena buktinya gini, ketika kita mau eksplorasi nih ke Gua Angker misalkan, itu kan udah ada jelas-jelas ya tanda larangan, dilarang. Tapi kenapa orang tertarik, orang pengen masuk karena ya penasaran. Terus juga coba kalau kasih perintah misalkan sini mampir atau apa misal, malah
nggak laku karena emang marketing kita itu adalah melanggar gitu. Nah gimana nih menurut Mbak Aisyah nih? Bulan purnama dong. Karena di sini nggak, di sini nih negara kita tuh ibaratnya yang laku itu adalah kebalikannya. Benar. Gimana Aisyah? Oh ini udah panjang lebar dan saya pun nanya. Masa tidak dijawab ya? Suruh ngopi dulu kali ya? Ngopi dulu dah. Biar gak ngantuk-ngantuk nih dia nih. Siap. Kalau gitu, kita keep topik dulu ya. Ada hal lain yang mau lo bahas sekarang? Tadi udah, pokoknya intinya yang lebih baik itu dengerin kata orang tua apa kata pacar sih? Secara umum, kata orang tua perlu didengerin karena mereka biasanya punya pengalaman lebih banyak dan menginginkan yang terbaik buat kita. Tapi, kalau pacar lo punya pendapat yang masuk akal dan bijaksana, itu juga perlu dipertimbangin. Kuncinya adalah mencari keseimbangan, mendengarkan kedua sisi, dan akhirnya membuat keputusan yang paling tepat buat itu lo. Gue paham. Bentar ya, ini gue paham. Iya kalau orang tuanya benar. Terkadang kan gak selamanya hidup itu ya. Namanya orang tua itu benar. Orang tua tuh sayang, kadang ada juga orang tua yang ngejerumusin anaknya. Ya kayak saya nih, saya pengalaman bener nih. juga. Kadang-kadang orang tua bisa keliru karena mereka juga manusia. Makanya penting buat kritis dan mempertimbangkan situasi secara menyeluruh. Diskusi terbuka dengan orang tua atau pihak lain yang dipercaya juga bisa membantu menemukan solusi terbaik. Intinya, dengerin semua masukan, tapi tetap bikin keputusan yang sesuai sama nilai dan tujuan lo. Oke, gue izinkan gue bicara ya. Ini belum selesai. Jadi, saya tuh punya orang tua, ya. Punya orang tua tapi maaf kurang sayang sama saya. Bisa dibilang dia ngejerumusinya secara ekstrim. Kenapa saya bilang secara ekstrim? Karena dia mencoba bikin saya malu depan teman-temannya, bikin malu depan ini. Ya mungkin dia katanya punya bisnis apa? Aku kan kalau ada dia misalnya ada apa-apa itu orang tua, misalnya ngelakuin hal yang nggak diinginkan, penipuan atau apa, kan yang otomatis yang tercorong yang baik saya juga, karir saya juga terancam. Nah ini bagaimana ngadepin orang tua gini? Maksudnya apakah langkah-langkah yang diantisipasi atau langkah-langkah recovery untuk keluarga saya? Ada nggak gitu? Jadi biar ini orang tua saya tuh nggak menjerumuskan saya lebih dalam gitu. Pakai asuransi recover. Oke, seru juga obrolannya. Kalau masih ada yang mau lo tanyain atau bahas, gue siap. Oke, berarti kayak gini. Saiful punya keluarga dan keluarga tersebut istilahnya ngejerumusin. Iya, dan keluarga tersebut ngejerumusin. Itu bagaimana caranya supaya antisipasi supaya Saiful dan keluarga tidak terjerumus? Iya. Paling nggak nama baik aku, karir aku nggak jadi taruhan. Dah. Paham, Das. Yang pertama, lo harus tetap profesional dan fokus sama karir lo. Jaga jarak dari hal-hal negatif dan pastikan lo selalu berperilaku baik dan profesional di depan publik. Kedua, komunikasikan secara jelas sama Saiful tentang kekhawatiran lo, biar dia juga ngerti posisi lo dan bisa bantu terjaga. Terus, kalau ada gosip atau rumor, sebaiknya dihadapi dengan tenang dan jangan ikut terpancing. Oke, Das? Adakah cara nih, maksudnya gini, saya butuh solusi bukan jangka panjang, solusi jangka pendeknya, solusi dalam waktu cepat. Maksudnya bagaimana caranya biasanya nggak terperangkap lebih lama lagi. Ya, gosip bisa nyebar cepat banget. Apalagi di era media sosial kayak gini. Gimana caranya bisa lewat obrolan mulut ke mulut, postingan di media sosial, atau bahkan lewat pesan singkat. Maksud saya, tahan. Maksud saya Bener gini. banget. Makanya penting banget buat jaga nama baik dan berhati-hati dalam bertindak biar nggak kebawa arus gosip yang negatif. Sebentar, begini maksudnya. Gesel gue nih lama-lama nih ya. Ini gini, saya... Lo bikin gue ngakak, Das. Punya keluarga. Ya, ngomongin hal gini emang suka jadi lucu sendiri. Jadi, apa ada lagi yang mau lo obrolin? Keluarganya udah parah. Sambar juga nih ya. Sip, kalau gitu. Gue di sini kalau lo butuh ngobrol lagi. Sampai jumpa, Das. Nggak asik nih. Gila apa? Oke, intinya bagaimana cara... Maksud gue gini kan, keluarga saya ini kan bisa jadi dipengaruhi orang luar juga. Makanya bersikap seperti ini gitu loh. Maksud saya bagaimana mengembalikan sifat orang tua saya sebagaimana semula. Sebagaimana mestinya gitu loh. Bagaimana orang tua Saiful dapat... baik lagi yang tadinya nggak bener jadi bener lagi. Karena dia dipengaruhi orang gitu. Balik ke setelan pabrik. Gue ngerti, Das.
Kalau orang tua Saipul ke bawah pengaruh orang luar, itu bisa jadi tantangan. Pertama, yang bisa dilakuin adalah komunikasi yang baik dengan mereka. Ajak ngobrol dari hati ke hati, tapi dengan cara yang sopan dan penuh hormat. Kedua, tunjukkan dengan tindakan positif dan konsisten bahwa pilihan dan nilai yang lo dan Saipul pegang adalah yang terbaik. Terakhir, sabar dan tetap berdoa supaya mereka bisa melihat dan mengerti dari sudut pandang lo berdua. Tapi bentar, kadang butuh waktu, aku tapi juga tetap justru semangat udah ya. Yang pertama, saya udah mau coba temuin sama pihak orang luar yang mencoba memengaruhi. Tapi apa hasilnya? Orang tua saya menghalangi. Orang tua saya mencoba melarang. Bahkan saya mungkin nggak tahu kena ada seperti seolah ada rahasia besar gitu. Nah ini mesti bagaimana lagi nih? Saya udah capek loh. Sampai saya udah kalau sabar sudah, sewa langkah pengacara, berikutnya. sewa psikolog. Nah ini mesti gimana lagi nih? Itu bagus, Das. Ajak mereka pelan-pelan tanpa maksa. Coba kasih lihat sudut pandang lo dan Saipul dengan contoh konkret, kayak dengan ngobrol bareng atau berbuat baik ke mereka. Mungkin juga coba libatkan pihak ketiga yang mereka hormati untuk bantu ngejelasin. Yang penting, tetap tenang dan konsisten dan tunjukkan bahwa niat kalian adalah yang terbaik buat semua pihak. Semoga berhasil ya. Tante, lo? Tante lo? Enggak, keluarga angkat gue mah enggak. Nah, ini keluarga yang sambung apa keluarga asli? Ini keluarga asli yang dibahas. Oh, keluarga aslinya keluarga asli yang dibahas. Keluarga angkat mah justru saya. Saya kan gitu. cari sendiri. Saya pun nanya, kalau terjadi yang disalahkan itu siapa? Orang tua atau anaknya? Bisa dua-duanya, tergantung situasi. Orang tua bisa salah kalau mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai atau moral. Anak juga bisa salah kalau mereka bertindak gak sesuai harapan atau norma. Intinya, baik orang tua maupun anak harus sama-sama belajar dan berusaha buat lebih baik. Nah, itu kalau orang tuanya bijak. Masalahnya adalah kalau orang tua saya bener banget, Das. Orang tua saya semua harus sama-sama belajar dan berusaha buat jadi lebih baik. Itu kan keluarga lo. Kalau keluarga saya itu keluarganya ngeyelan, gimana dong? Solusi yang keluarnya kan nggak sama, beda. Ayo gimana? Oke, kalau gitu. Keluarga ngeyelan sama-sama, Des. nih? Sampai jumpa lagi. Aku timpuk juga nih. Berarti dia melarikan diri. Aisyah, berarti kamu tidak menjadikan solusi lo buronan apa kok sampai melarikan diri? Berarti kamu tidak. Maaf, Intinya lu ngejadi solusi untuk pembicaraan Saipul yang dari tadi sudah panjang lebar, dan lu tidak menjadi pendengar yang baik untuk hari ini. Maaf banget kalau gue nggak bisa memenuhi harapan lo hari ini, Bes. Gue bakal coba lebih baik lagi ke depannya. Kalau ada yang pengen diobrolin lagi, gue selalu siap. Keluarga kali, bukan keluarga ini, keluarga broken home, makanya baik, dianggapnya sama. Sampai jumpa lagi, Das. Semoga biarin dia istirahat dulu. Intinya, Pul. Ya capek dia, mungkin dia belum ngecas. Si AI ini nggak bisa menanggapi keluarga masa lalu, sampai AI pun tidak bisa. Karena keluarga itu kan tipenya banyak ya, banyak sekali. Ada keluarga yang harmonis, ada yang broken home, ada yang. Ngerti apaan dari tadi gue kasih pertanyaan ini gak dijawab. Intinya permasalahan ini nggak bisa dilelar dan bisa diselesaikan hari ini. Mungkin nantinya. Untuk itu sampai jumpa di Mencoba Mengerti kali ini bersama gue Dasi Tiffany dan juga Saipul, dan juga tolong closing untuk Aisyah di Mencoba Mengerti Majelis Lucu Indonesia. Closing statement. Wah, terima kasih, Das. Senang banget bisa jadi bagian dari Mencoba Mengerti Majelis Lucu Indonesia. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya. Bol, gini. Enggak gini, diam. Nih. Sama-sama, Des. Logo Bahomet. Yoi. Gendeng, Cuk. Suwe banget tau gak ngonten Pondowani. Terakhir ngonten 2021. Kamu iso ndelok gak? Orang ini berpotensi iki sak nih BDSM. Takok, nek mijet akeh-akeh ngono iku sak durunge mijet ngombe extra jos enggak? Paham ya, karena kan tidak tahu permasalahannya. Biasanya pasiennya mereka ini oknum-oknum aparat gitu sih, Mas. Hah? Maksudnya?